Pods Korean, welcome to our new segment Blind Date. Di part 1 sekarang ini kita udah bareng sama guest star kita. Boleh dong kenalin diri kalian pakai nama samaran dan juga sebutin 3 hal yang menarik tentang diri kalian atau yang ngedeskripsiin diri kalian. Boleh, mau siapa dulu? Oke, dari aku dulu kali ya. Halo Pods Korean, nama aku Sharon Kalista Azizah. Deskripsi aku tuh orangnya bawel, terus aktif dan juga ceria. Halo, nama aku Alex Prasetya, biasa dipanggil Alex. Kalau aku sih lebih sama sih ceria, terus musik paling, sama ngegame sih. Oh, keren banget ya. Boleh gak sih ngasih tahu perasaan kalian sekarang tuh kayak gimana? Deg-degan kah atau seru atau ngerasa penasaran? Jujur deg-degan banget sih kalau aku. Terus penasaran pasti ada lah ya. Ya deg-degan pastinya. Aku juga kepo banget, baru pertama kali juga kayak gini sih. Oke, aku mau nanya nih, kalian sekarang lagi sibuk ngapain sih? Dari yang cowoknya dulu. Kalau aku minggu gini sibuknya belajar pastinya untuk masa depan ke PTN kan. Lalu aku juga berorganisasi gitu di sekolah, OSIS. Udah sih, paling itu aja, sama les, belajar try out, begitu sih. Kalau dari aku sih, aku juga lagi sibuk organisasi ya. Karena kebetulan aku tuh ikut organisasi, tapi di luar sekolah gitu. Terus kalau misalnya sekolah, yang pasti lagi sibuk belajar ya. Terus meskipun aku masih kelas 11, tapi aku juga udah ngejar buat masuk di perguruan tinggi gitu. Oke, keren banget ya. Aku mau nanya nih, tujuan kalian ikut blind date itu apa sih? Jujur aja sebenarnya gara-gara disuruh teman ya, disuruh ikutan gitu kan. Habis itu juga kayak kepo aja gimana sih blind date itu, jadi ya udahlah jalanin aja dulu. Aku kurang lebih sama sih. Aku kan jadi talent juga di podcast school untuk talent blind date gitu. Terus aku juga penasaran karena belum pernah. Oke, boleh nggak sih sebutin sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, tipe ideal pasangan kalian tuh gimana sih? Aduh, agak ya? ngeri ya. Gimana nih kalau dari kamu dulu? Kalau aku sih ya pasti seagama dulu pastinya. Lalu ya secara fisik gak ada sih sebenarnya, yang fun aja kalau misalnya diajak ngobrol tuh connect gitu loh. Itu sih lebih suka kayak gitu. Oke, kalau dari aku juga pasti yang pertama seiman. Terus aku tuh gak ada spesifik kita harus punya hobi yang sama sih. Yang penting kita bisa melengkapi satu sama lain aja dan saling pengertian gitu. Oke, kita lanjut nih ya ke disordered. Kayaknya kalian juga udah pasti tahu tentang disordered ini. Rulesnya aku bakal ngebacain 2 pilihan dan kalian pilih salah satu. Terus sebutin singkat aja kenapa kalian pilih pilihan itu. Kita ke pertanyaan yang pertama. Kalian lebih prefer pacaran sama yang seumuran atau sama yang lebih tua atau mungkin lebih muda? Aku yang seumuran. Kalau aku sih lebih muda ya, karena terasa kita lebih dewasa aja gitu. Oke, kalau dari Sharon ya, kenapa kamu lebih milih yang seumuran? Kalau misalnya yang muda kayak takutnya dia nggak bisa bantu aku untuk mengarah lebih maju gitulah, karena kan aku udah lebih duluan ya arahnya karena aku lebih tua gitu. Terus kalau misalnya yang lebih tua takutnya terlalu dewasa banget gitu, jadi aku lebih pilih yang 50-50 gitu. Oke, ngomongin soal pasangan lagi nih, kalian tuh lebih ngutamain manners atau penampilan? Manners dong. Iya udah pasti manners. Udah pasti manners. Oke, udah pasti manners ya, nggak usah ditanyain lagi. Kalian lebih suka first date itu di luar atau di rumah? Di luar. Kenapa nggak di rumah? Lah, gimana ya? Masa di rumah gitu kan? Masih privacy lah kalau misalnya first date terus langsung di rumah. Kayak kita kan harus kenalan lebih jauh dulu tentang diri kita gitu. Kayak nggak mungkin tiba-tiba ngajak ke rumah. Oke. Soal first date lagi nih, kalian lebih suka first date-nya itu outdoor kayak piknik atau ke kebun binatang, atau kalian lebih suka kalau first date itu di indoor kayak kafe, restoran atau mungkin museum? Kalau aku prefer outdoor ya, karena kayak kalau di indoor itu kan pasti misalnya kalau di kafe gitu
kita udah habis topik, susah nyarinya gitu kan. Kalau di outdoor kan misalnya ke kebun binatang gitu, banyak tuh hewan-hewan, kita bisa saling cerita, dapat new topik gitu-gitu. Aku setuju juga, aku di outdoor juga. Soalnya kita lebih bisa ngelihat satu sama lain dengan cara mengeksplor di luar ruangan gitu. Oke, kalian lebih prefer punya pacar yang udah pernah atau bahkan udah sering pacaran atau gak pernah pacaran sama sekali? Aduh, susah Gimana sih. ya? Kayak kalau udah cocok, kalau cocok gimana? Kalau cocok ya gimana? Mau gimana lagi? Setuju. Jadi kayak, aduh, sebenarnya nggak apa-apa sih yang belum pernah pacaran, tapi yang udah pernah pacaran berkali-kali pun nggak apa-apa gitu. Kalau dari aku sih gitu ya, aku jujur nggak bisa milih. Oke, kalau kayak gitu, next. Kalian lebih suka punya pasangan yang selera humornya sama atau punya hobi yang sama? Kalau aku sih selera humor ya, karena kalau hobi ya masing-masing aja lah kan, itu untuk hibur diri sendiri kan. Kalau humor ya seruan aja gitu, kalau ngobrol bareng bisa satu frekuensi gitu. Iya. Tadi balik lagi sama yang aku awal ya, kita nggak perlu punya hobi yang sama, yang penting bisa saling melengkapi gitu. Jadi di sini pun aku pilih untuk punya satu humor yang sama. Jadi kalau misalnya ngobrol tuh nggak bakal habis topik karena satu frekuensi gitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir di This or That. Lebih milih good style atau good reckoning nih? Aduh. Waduh, gimana ya? pertanyaannya? Kalau apa ya, kembali cowok cewek sih paling. Kalau cowok, aku cowoknya kan, berarti aku yang good rekening, ceweknya good style karena aku kasih rekening aku ke dia kan. Aduh. Gitu kan. Aku gimana ya? Kayaknya aku good reckoning juga deh. Soalnya kalau misalnya terlalu style tuh nggak begitu ngaruh lah dalam hubungan. Yang penting perasaannya, ya nggak sih? Yang penting rekeningnya. Oke, bisa. Jadi kalau cowoknya yang good reckoning, ceweknya yang good style gitu ya. Bisa. Oke, kita ke sesi selanjutnya nih, yaitu sesi truth or truth. Jadi kalian diminta buat ngejawab sejujur-jujurnya aja, sesuai pandangan kalian, sesuai pendapat kalian aja. Pertanyaan yang bakal dikasih. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, gimana sih tanggapan kalian soal first date tapi split bill? Dari siapa dulu nih? Dari kamu dulu deh boleh. Oke, kalau misalnya dari aku sih wajar-wajar aja ya, kayak atau ini green flag kali ya aku bilangnya. Menurut aku, karena kan ini masih first date gitu loh. Cuman kalau misalnya sampai yang nagihnya tuh terang-terangan kayak kita split bill gitu, kayak itu agak red flag sih. Jadi kayak bisa split bill cuman tersirat gitu loh, jangan terang-terangan gitu. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku sih, karena aku sebagai cowok, pasti kalau first date, prinsip aku tuh kalau cowok first date pasti selalu cowok yang bayar gitu. Tapi kalau misalnya next date, boleh lah. Kalau misalnya dia mau, kita split bill bisa. Gitu sih. Oke, jadi menurut kalian split bill itu nggak apa-apa gitu ya, bukan perhitungan. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, gimana sih pendapat kalian tentang pacaran beda agama? Aduh susah sih jujur, karena kan tadi kayak syarat pertama pacaran tuh yang pertama tuh seiman ya. Soalnya kalau misalnya beda agama, terus kayak kita udah pacaran selama bertahun-tahun, terus mau dibawa kemana gitu hubungannya? Atau ada yang mau ngalah, cowoknya atau ceweknya gitu. Jadi berat banget sih buat aku kalau misalnya pacaran beda agama. Sama sih, kayak pasti kalau pacaran beda agama, kalau dari aku sih nggak mungkin sih kalau pacaran beda agama, karena dari awal udah aku lihat dulu background dia agama apa, karena akan sulit juga ke depannya kalau misalnya pengen diseriusin gitu kan. Kalau misalnya ada yang ngalah kan kesannya kasihan gitu kan, kayak orang-orang ngomong gini, dia aja berani ninggal Tuhannya apalagi kamu gitu kan. Makanya aku lebih prefer langsung nyari yang seiman aja sih. Oke, next, kalian percaya zodiak gak sih, dan seberapa penting zodiak-zodiakan ini di hubungan? Misalkan kamu zodiak A, terus pasangan kamu zodiak B, kayaknya kita nggak bisa nyatu deh, soalnya kita bakal ribut terus. Kalian percaya gak kayak gitu-gitu? Jujur aku enggak sih. Soalnya enggak 100% zodiak tuh benar apa adanya dengan personality kita gitu. Kalau aku sebenarnya ya udah kayak zodiak kayak gitu-gitu tuh sebenarnya apa ya, gak perlu dihitungin lah, kayak ya udah sekedar tahu aja. Sebenarnya kalau sifat orang-orang dari zodiak mungkin karena kebetulan aja begitu, makanya nggak terlalu dipercaya lah, dan nggak penting-penting amat lah buat hubungan gitu.
Oke, berarti kalian sama ya, nggak terlalu mentingin banget zodiak. Iya. Terakhir, ada hal apa sih yang bikin kalian ilfeel ke pasangan kalian? Misalkan, aku mah nggak suka sama cowok yang suka ngupil sembarangan. Aku nggak suka sama cewek yang misalkan kalau makan tuh beleberan. Ada nggak yang bikin kalian ilfeel ke pasangan kalian? Apa ya? Dari kamu dulu deh, gimana? Kalau aku tipe orang yang apa? Kalau udah jatuh cinta gitu ya, itu tuh apapun yang dia lakuin tuh udah itu semua lucu. Setuju. Itu adalah Setuju. nggak ada yang bikin aku ilfeel gitu. Aku juga kurang lebih sama sih, kayak nggak terlalu apa ya? Soalnya kan kalau misalnya karakter tuh udah terbentuk dari sananya ya. Jadi kalau misalnya aku udah suka sama orang tuh kayak bisa disebut bulol gitu. Oke. Terakhir, sebelum kita lanjut nih ke yang paling ditunggu-tunggu, sesi dibuka matanya, aku bakal kasih kalian waktu sekitar 3-5 menit buat kalian ngobrol. Boleh banget tanyain semua pertanyaan yang mungkin kalian masih penasaran atau kalian ngasih tahu kamu orangnya baik ya atau kamu orangnya seru ya. Boleh dimulai dari sekarang ya. Oke, thank you. Oke, halo, aku baru tadi lupa deh namanya. Aku Alex. Alex. Oke, aku Sharon, salam kenal. Salam kenal. By the way, tadi dengar-dengar tentang PTN, udah kelas 12 ya? Oh iya, aku udah kelas 12 kebetulan. Oke. Kalau kamu kelas 11 ini gimana ngejalanin pelajarannya di sekolah? Gimana ya? Aku sih kan, aku anak IPS nih. Oh. Terus aku tuh emang suka bersosialisasi gitu loh. Jadi ketika aku masuk IPS tuh super enjoy sama tugas-tugasnya. Kalau misalnya Alex gimana nih? IPA IPS? Kalau aku IPA, cuman gimana ya? Aku tujuan PTN-nya pengen ke hukum. Agak jauh ya. Bentrok. Kalau kamu udah ada tujuan PTN gitu atau nggak mau PTN? Ada. Aku pengen banget masuk ilmu komunikasi. Di mana? Di Unpad sih pengennya. Amin. Amin. Oke, terus fun fact about you gimana nih? Kayak fakta menarik tentang Alex tuh gimana sih? Aku penasaran deh. Fakta menarik kayaknya kalau boleh over PD ya, segala sesuatu di hidup aku tuh menarik banget sih. Aduh, apa aja tuh? Aku sebenarnya bener-bener anak IPS banget. Untuk anak IPA tuh kayak kalau bisa dibilang social butterfly lah, semua di mana-mana tuh beraku lah. Banyak banget koneksinya, orang-orang suka nanyain misalnya kayak contohnya aja nih ya, orang-orang pengen beli tiket konser yang ini gitu kan, bisa lewat dari aku gitu-gitu. Itu sih. Jujur kita kayaknya nggak jauh beda ya, karena aku juga super social butterfly kayak bahkan aku kalau misalnya pengen kenal sama orang aja tuh aku nggak akan segan-segan buat nyapa duluan gitu loh. Terus sesuai MBTI aku, jujur aku lupa sih apa MBTI-nya, cuman tingkat ekstrovert aku tuh 94%. Wow. Tinggi banget kan, aku aja kayak nggak nyangka kalau misalnya aku se-ekstrovert gitu. Terus fun fact aku juga, aku tuh nggak suka sama nasi padang. Lah, kenapa? Aku kurang suka sama yang santan-santan gitu sih. Kalau misalnya Alex ada nggak makanan yang kayak kurang suka gitu? Yang makanannya tuh orang-orang tuh pada suka, tapi kamu tuh nggak suka gitu? Apa ya? Kayaknya segala macam makanan aku makan tuh sih. Berarti kayak semua makanan suka ya? Ya paling beberapa kayak ya makanan-makanan daerah khas gitulah itu kurang suka, kayak papeda gitu-gitu kurang suka. Oke. By the way tadi kan ngomongin tentang organisasi juga nih. Ikut organisasi di sekolah kayak OSIS MPK gitu atau gimana? OSIS saya sih ikut OSIS dari kelas 11 gitu. Oh gitu ya. Buat lumayan sertifikatnya masuk PTN kan. Iya benar banget. Terus di OSIS bidangnya apa? Aku tuh yang suka acara-acaranya gitu loh di sekolah gitu. Paling kayak nanti ada acara untuk porak gitu. Untuk pekan olahraga gitu di sekolah, nanti bakal ada di bulan November kayak gitu-gitu sih. Oke, kayaknya udah mulai kenal ya satu sama lain. Oke. Kita bakal lanjut ke sesi pembukaan. Buka penutup mata. Oke. Semoga apa yang kalian pikirkan, kalian harapkan buat masing-masing itu sesuai gitu ya. Aku kasih satu hal aja, jangan shock. Jangan shock kayak, karena tadi kayaknya sempat ada beberapa hal yang kalian sebutin tuh kayak, wah kayaknya ini ada gak akan nih gitu, kayak gitu-gitu. Penasaran gak? Banget, penasaran banget. Oke, kalau gitu kalian boleh buka penutup matanya. Say hi.
Hai. Aduh, Oke, boleh. Silau Silau banget. ya. Boleh kalian sebutin kenalan secara benar, nama asli, asal sekolah, umur dan lain-lainnya. Hai, salam kenal. Nama aku Keke Anggitan Hanifah, biasanya dipanggil Keke. Usia aku 16 tahun, tapi bulan November nanti 17. Kalau aku sih nama asli aku Hans Joshua. Umur aku sekarang 17 tahun, terus sekolah di Santa Angela. Aku di SMA Negeri 10 Bandung. Oh. Oke, gimana nih kesan kalian setelah, ada nggak bedanya kayak pas kalian udah buka mata sama pas masih tutup mata? Ada lah pasti. Gimana? Karena kan tadi pas kita ngobrol kayak kita ngobrol panjang banget, tapi aku nggak tahu. Aku nggak tahu orangnya siapa, terus dia juga nggak tahu aku tuh orangnya siapa gitu. Oke, kalau dari kamu gimana? Ya sih gak expect banget, tapi yang aku expect tuh emang kelihatan sih dari cara dia ngomong dari tadi tuh memang benar-benar sosial banget gitu. Kelihatan ya. Enteng banget, enjoy banget kalau kayak gini-gini. Kerasa banget feel-nya. Oke, terakhir gimana nih keputusan terakhir kalian setelah sesi tadi? Kira-kira kalian bakal lanjut entah itu temenan, jadi partner atau kontak-kontakan, atau malah mungkin lanjut pas pacaran gitu, PDKT-an, gimana nih? Temenan lanjut ya. Temenan kayaknya paling Temenan jadi lanjut. kolega lah buat masa depan. Benar banget. Oke, siapa tahu nanti ketemu dikit lagi gitu Iya, kan ya. jadi ada relasinya. Oke, untuk mengakhiri sesi kita kali ini, ada yang mau diomongin nggak ke penonton atau mungkin ke masing-masing? Oke, Kak Hans mungkin ya, karena ternyata lebih tua dari aku. Thank you udah mau jadi partner blind date aku hari ini. Thank you juga udah mau ya blind date bareng aku juga. Dan kalau pengen ngasih tahu ke penonton, nggak ada sih. Oke, mungkin thank you Podskarians yang udah nonton blind date aku sama Kans hari ini. Oke, terakhir boleh promosiin Instagramnya atau TikTok mungkin? Boleh, Instagram aku nih. Iya boleh. Instagram aku @gtahnfaa. Bacanya? Jujur nggak bisa dibaca sih kayaknya itu. Ntar dicantumin aja deh. Oke, Dicantumin di bawah ya guys. di bawah sini. Kalau dari Hans boleh promosi dulu. Kalau aku tinggal ke @hansjoshua aja. Oke, thank you so much buat semua teman-teman dan juga untuk Keke dan untuk Hans yang udah mau join blind date hari ini. Udah makasih banyak. Jangan lupa buat follow Instagram, TikTok, Spotify, YouTube dan juga Noise Podcast School di Podcast School. Oke, sampai sini blind date part 1 kita hari ini. Semoga kalian suka. Dadah buat sekalian. Bye bye Podskarians. Bye bye.